Lagi ya. Kadang-kadang di perjanjian itu tulisan berbagai itu jadi Berbagai ya, bahasa zaman dulu. Kayak misalkan kan di Jakarta kayak itu mungkin. Serga, Zona. paham ini. Yang lain pun juga Ngapain sih kalian? Kamu apa sih? Kamu apa? Ada bintangnya Oktober. Kamu apa sih? Bisa kasih aku kita on. Dia kita cari dulu. Beli sendiri lah kalau kita. Iya. Jangan mau minum nggak usah tangan. Minum aja. Ibu tiga. awas strateginya jelas. Dia bilang ibu boleh makan tempe nggak bu? Enggak. Aja sih. Kenapa ada kamera di belakang kita? DIY. Sabar-sabar itu kurang. Salam. Selamat pagi, Bu. Satu Evia. That's fine. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ibu mengajar, Ibu mau memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Jadi perkenalkan nama Ibu Andis. Dan di sini Ibu akan mengajar kalian di sesi pertama ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu meminta salah satu dari siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Sampai pada saat ini sebelum kami akan memulai kembali pelajaran kami di sesi ini sudah mendekati setiap material yang jadi juga mendekati setiap guru yang akan belajar dengan mengirimkan kalimat manfaat dan pikiran kami dengan baik dapat menggunakan pekerjaan.
Nah, Oke, jadi prosedur di kelas ibu itu mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lia. Jadi rule and prosedur di kelas ini tetap dipatuhi seperti yang sudah kalian patuhi di kelas ibu itu saja ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau review terlebih dahulu materi yang sudah kalian pelajari minggu lalu bersama Ibu Enya. Ibu akan tanya satu-satu ya, atau ada yang mau volunteer apa yang sudah dipelajari minggu lalu? Kalau nggak ada, Ibu akan tunjuk ya. Kamu siapa namanya? Teman teacher, tolong kamu berikan apa yang sudah kamu pelajari bersama Ibu ini ya. Di dasar bahwa terima kasih Emilia. Ada lagi yang mau volunteer apa yang sudah dipelajari minggu lalu? Tidak tunjuk ya. Kamu ke meja ini. Apa yang kamu pelajari bersama Ibu Emilia minggu lalu? Ada yang bisa bantu? Owen, ada yang bisa bantu Owen? Yang di depan Owen. Apa yang dipelajari minggu lalu bersama tingkatnya singkat-singkat aja. Kemarin kita belajar tentang the continuing ministry of Jesus. Ini isinya ada perjalanan Paulus ke negara-negara di sekitar Romawi sama Yunani, tulisan kita para rasul, sama mulainya pembangunan gereja-gereja di sekitar itu. Oke, terima kasih. Siapa nama kamu? Kamu, menurut kamu kenapa kita harus belajar kisah para rasul? Terima kasih ya. Jadi pelajaran apa yang sudah didapat minggu lalu jangan sampai dilupakan. Itu tetap menjadi pembelajaran seumur hidup yang harus selalu kita ingat ya. Jadi jangan sampai sudah dipelajari tapi setelah itu dilupakan. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 1. Semuanya buka Alkitabnya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk semuanya membaca kitab Kisah Para Rasul. Di situ ada ayat 1 sampai 26 dengan 4 perikop. Roh Kudus dijanjikan, Yesus terangkat ke sorga, rasul-rasul menanti-nanti, dan Matius dipilih mengganti Yudas. Ibu kasih waktu membaca 10 menit dari sekarang. Berapa kali kamu?
Dari ayat 1 sampai 26 ya. Dibaca tanpa suara ya, silakan baca masing-masing. Toilet.
Maka semua yang selesai membaca, ya. Oke, mungkin ibu di sini sekalian menghafal nama pasiennya karena itu baru masuk. Kamu apa yang kamu dapatkan dari bacaan ini? Makasih. Ibu mau satu lagi ya. Apa yang kamu dapat dari bacaan? Yang aku dapat dari film itu Yesus menunjukkan kembali kalau dia tuh kayak dia bikin kalau dia hidup. Terus di situ mulai dari Yesus menunjukkan Yesus mulai anak kesana. Terus ya. Ya, terima kasih. Oke, kita masuk pada poin kita yang pertama. Silakan semuanya ditulis masing-masing. Pertama, Yesus masih bekerja melalui Roh Kudus. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Jadi, siapa yang tahu apa yang terjadi setelah Yesus bangkit dari kematiannya? Yang tahu? Yang bisa jawab apa yang terjadi saat Yesus bangkit dari kematiannya? Jadi Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus langsung menunjukkan dirinya dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Nah, jadi Yesus di sini bukan hanya menunjukkan dirinya, tetapi Yesus memberikan banyak tanda dan bukti bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, lalu apa yang dikatakan di sini dengan banyak tanda? Jadi Yesus memberikan banyak sekali tanda bahwa ia bangkit, bahwa Yesus ini telah hidup. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Coba kamu membacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Terus menjadikan kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah pembicaraan selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, iya benar ya, banyak sekali tanda-tanda yang diberikan Tuhan Yesus bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Nah, yang pertama itu Yesus makan bersama murid-muridnya. Ini secara jelas tertulis di dalam Lukas
24 ayat 1 sampai 43. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus makan bersama, artinya Yesus benar-benar bersama dengan murid-muridnya. Artinya Yesus hadir bersama murid-muridnya. Yang kedua, Yesus berbicara dan mengajar mereka secara langsung. Ini tertulis di dalam Lukas 24 ayat 27. Dikatakan di sini secara langsung, artinya ya benar-benar kalau benar-benar Yesus itu hadir bersama murid-muridnya secara langsung. Dan juga yang ketiga ini Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Nah, di sini sudah banyak yang melihat Yesus, udah 500 orang. Artinya Yesus itu benar-benar hidup dan dia benar-benar bangkit gitu. Semuanya boleh dicatat. Selesai? Sudah? Kita lanjut ya. Ini masih poin yang pertama tadi, yang belum sempat tulis silakan ditulis. Poin yang kedua, walaupun Yesus naik ke surga, tetapi pelayanan Yesus itu tidak berhenti. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Yesus itu memerintah sebagai Raja dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Coba buka di dalam Ibrani 1 ayat 3. Apa yang dikatakan di Ibrani 1 ayat 3? Siapa yang mau baca? Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah dan gambar wujud Allah dan melampaui segala yang ada di dalam yang penuh kekuasaan. Dan setelah dia mengadakan pencucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Oke,
Oke, jadi setelah Yesus naik dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ketika Yesus sudah naik ke surga, tapi pelayanan Yesus itu tidak akan pernah berhenti. Yesus tetap melayani melalui apa? Melalui dan mengutus Roh Kudus hadir untuk ke dunia untuk melanjutkan pelayanan Yesus di bumi. Jadi Roh Kudus lah yang menolong kita.